Halo, balik lagi sama gue Joko. Kita lanjut ke Cybercase selanjutnya ya. Kita masuk Cybercase kalau nggak salah Cybercase 23 ya. Kita coba lihat. Ya, Cybercase 23. Ini dia Cybercase-nya. Di Cybercase 23 judulnya adalah Malicious Operation K-Threat. Kita tahu ya, K-Thread itu adalah salah satu proses di dalam Linux operation system, system operation gitu ya. Nah, jadi ini ada malicious operation yang dilakukan oleh K-Thread gitu ya. Nah, langsung aja kita, nah, tools yang kita lakukan sekarang itu beda dari yang sebelumnya ya. Sebelumnya QRadar, itu SIM, kita menggunakan EDR, yaitu Endpoint Detection and Response. Dalam konteks ini adalah Cyber Reason yang digunakan gitu ya. Nah, di Cyber Reason itu ternyata kita di tab Malicious Operation Management, kita mendapatkan sebuah malicious operation bernama Kthread. Nah, setelah kita klik, nanti kan dia akan muncul hash. Ternyata hashnya itu apa namanya? Teridentifikasi sebagai Kthread yang malicious gitu ya. Nah, secara sederhana gini. Dashboard MalOps pada Cyber Region EDR menunjukkan adanya 3 insiden terkait yang masih dalam status under investigation dengan deteksi utama berupa blocklist file, hash, dan blocklist module oleh mesin AI hunting. Ini hasil dari AI hunting. Jadi si Cyber Region itu dia ada semacam AI yang ngelakuin hunting gitu ya. Yang mengindikasikan keberadaan file dan komponen yang sudah dikenal berbahaya. Insiden ini berdampak cukup luas hingga puluhan endpoint dan user, serta melibatkan akun seperti akunnya saya apa white text tuh supaya tidak terlihat gitu ya. Yang berpotensi merupakan service account dan dapat mengarah pada kompromi server atau penyalahgunaan kredensial. Sementara kemunculan entitas seperti Kthread juga menimbulkan kecurigaan adanya upaya penyamaran proses sistem atau teknik persistensi tingkat lanjut, advanced persistence. Ya, ini udah mulai hacker yang advance ya. Sehingga secara keseluruhan kasus ini mengarah pada kemungkinan infeksi malware yang telah menyebar secara lateral di dalam jaringan dan memerlukan investigasi serta containment segera. Nah, si Key-threat itu apa sih gitu ya? Kenapa sih cyber reason itu, bukan cyber reason, si attacker atau hacker itu menyerang Key-threat? Nah, kita perlu tahu Key-threat itu apa. Key-threat atau kernel threat itu adalah konsep dalam sistem operasi yang merujuk pada thread yang berjalan di level kernel, yaitu bagian inti dari sistem operasi yang mengelola sumber daya perangkat keras dan proses. Kernel thread digunakan untuk menjalankan tugas-tugas internal sistem seperti manajemen input-output, penjadwalan proses, dan operasi latar belakang lainnya, sehingga tidak berjalan sebagai aplikasi biasa di ruang pengguna, user space, melainkan langsung di ruang kernel space. Karena sifatnya yang merupakan bagian dari mekanisme internal sistem operasi, Kthread bukanlah file atau program yang dapat dieksekusi secara mandiri, melainkan struktur atau entitas yang dikelola oleh kernel untuk memastikan sistem berjalan stabil dan efisien. Oke, kita coba lihat lebih detail mengenai Kthread. Nah, ini dia. Si Geoff Capel ini ngejelasin nih mengenai Kthread itu apa. Itu dia adalah bagian dari kernel core dari struktur E-thread. E-thread sendiri merupakan objek thread, ya, thread ini ya, thread yang diekspos melalui objek manager. K-thread adalah inti dari E-thread tersebut. Nah, struktur K-thread jelas merupakan bagian internal kernel dan tata letaknya sangat bervariasi antara versi Windows dan bahkan antar build. Memang ini adalah struktur model kernel yang paling bervariasi di antara semua struktur penting lainnya. Struktur ini telah beberapa kali mengalami penataan ulang skala besar di mana anggota-anggotanya disatukan dari ujung yang berlawanan hanya untuk kemudian dipisahkan kembali pada build berikutnya.
Melacak sejarah struktur ini dalam satu halaman tampaknya mustahil, dan oleh karena itu disebar ke beberapa halaman. Nah, K-Trade ya. Iya. Kenapa dia nyebutnya sebagai antar versi Windows ya? Ini apakah ada salah apa namanya? Salah ketik kah atau bagaimana ini? Oke. Oh, sorry, referensinya salah nih. Oh, ini dalam konteks Kthread yang digunakan di Windows. Nah, kalau di konteks ini, Kthread ini adalah em, berjalan untuk sistem operasi, wait, Tomcat, artinya Linux, ya, ada Tomcat. Berarti ini adalah Kthread yang menyerang ke arah Linux, gitu. Oke. Lanjut, nah IDR di lebih detail lagi kita bisa lihat tampilannya ya. Dia ada unknown connection incoming tapi nol ya. Nah, yang ada itu 5 connection, outgoing connection. Ini ada koneksi keluar nih. Itu yang menjadi mencurigakan ya bagi IDR ya. Temuan pada Cybereason IDR menunjukkan bahwa proses bernama Kthread telah diidentifikasi sebagai malware berdasarkan hash file yang dikenal berbahaya dengan status root cause yang mengarah pada eksekusi di lingkungan organisasi dan berdampak pada mesin serta akun seperti tadi ya. Proses ini terdeteksi memiliki aktivitas komunikasi masuk dan keluar, incoming dan outgoing connections. Menunjukkan adanya potensi koneksi jaringan aktif yang dapat mengindikasikan komunikasi dengan infrastruktur eksternal. Sementara timeline MalOps memperlihatkan aktivitas berulang sejak eksekusi pertama beberapa bulan lalu, hingga deteksi terbaru yang mengarah pada indikasi infeksi yang sudah berlangsung lama, persistent infection, serta dikategorikan sebagai malware dengan teknik Mitre attack pada tahap execution, khususnya user execution melalui malicious file, sehingga secara keseluruhan ini menggambarkan insiden kompromi aktif di mana file berbahaya telah dijalankan bertahan di sistem dan berpotensi melakukan komunikasi jaringan yang mencurigakan. Ya. Ini memang alat yang mungkin sudah dilaporkan, kemudian tapi tidak ada tindak lanjut lebih dalam. Ya, jadi dia sudah persisten cukup lama ya, bulanan, hitungan bulan. Nah, persistent infection itu apa sih? Itu adalah kondisi ketika malware berhasil bertahan di dalam sistem dalam jangka waktu lama, meskipun sistem sudah di restart. Pengguna sudah logout atau bahkan sebagian upaya pembersihan sudah dilakukan. Nah, mungkin sudah dilakukan juga pembersihan, tetapi tetap ada ya. Nah, by default, Cybereason itu bisa melakukan prevent ketika terjadi adanya malops. Tetapi prevent itu tidak menghapus file tadi ya. Gitu. Memang perlu diketahui ya ini apa namanya apakah itu file legitimate atau tidak gitu ya. Kita coba lihat terkait persistent infection ini ya. Nah, ini ada sebuah jurnal menarik. Ini Accurate and Scalable Detection and Investigation of Cyber Persistent Threats. Ini adalah semacam sebuah paper yang mau nyampein bagaimana cara melakukan deteksi dan investigasi secara akurat dan scalable atas adanya ancaman yang udah persistence gitu ya. Secara sederhana gitu. Nah, kita fokus aja nih ke algoritmanya. Ada beberapa algoritma penting. Nah, pertama itu gini. Nah, ini algoritma utamanya dari mereka menyebut sebagai CPD ya, CPD. Nah, nih. Cyber Persistent Detector atau CPD. Nah, CPD ini punya algoritma gitu ya. Nah, algoritmanya itu adalah ini gitu. Di algoritma CPD itu ada 3 function utama. Function pertama itu adalah dia ngebuat create pseudo edge. Dia ngebikin pseudo nih untuk edge-nya. Dia bikin. Nah, function keduanya dia get persistent setup. Kemudian function ketiganya dia get persistence execution. Jadi dia ngambil persistent setup biasanya adalah berupa file instalasi gitu ya. Kemudian apa yang dieksekusi dari instalasi itu. Nah, keduanya ini diolah dalam function ini nih create pseudo edge untuk nunjukin nih ini apakah ada indikasi
persistent threat gitu. Secara sederhana gitu. Nah, kemudian si penulis ini melakukan apa? Membuat algoritma kedua yaitu expert guide edge creation. Dia ngebikin sebuah algoritma untuk mempercepat proses yang tadi. Jadi kan kalau yang tadi itu pseudo edge-nya itu masih lambat. Dia bikin algoritma baru untuk mempercepat deteksi tadi. Gitu ceritanya. Lebih lanjut lagi si penulis ini, siapa nama penulisnya nih? Kil- Kilyu Muhammad Soaib, ada yang dari Indonesia nih ya. Mati Urrahman, Kai Bin Bao, Faith Hagenmeyer, Waji Ul Hasan. Nah, itu dia mereka tuh. Di di algoritma ketiga dia ngebikin false positive reduction. Dari namanya juga kita tahu ya bahwa algoritma ini dibuat untuk mereduksi false positive. Ya, false positive. Secara sederhana gitu. Nah, dia memang tidak menampilkan ya kodenya, dia hanya memberikan algoritmanya. Kita paham ya bahwa dia secara sederhana kalau ngeliat algoritma itu dia menggunakan data dari setup dan execution untuk mendeteksi adanya persistent threat. Itu dia. Nah, itu menarik tuh. Kita bisa bikin tuh sesuatu ya. Kemudian, nah, conclusionnya gini, in this paper we introduce CPD, a novel system dedicated to detecting persistence attack. Distinctively, CPD leverage provenance analytics, moving beyond the basic detection rules traditional use. Nah, ini menariknya nih. Si CPD ini seperti jurnal yang sebelumnya kita bahas, itu Hades, ada Hadesnya. Dia menggunakan provenance analytics. Artinya dia udah bukan signature based yang menggunakan hash dan sebagainya itu, file name dan seterusnya atau nama dari email dan seterusnya. Signature, dia juga bukan menggunakan rule base. Yang di sini dia mengkritik ya, move beyond the basic detection rules traditionally used. Yang kedua, rule base, dia menggunakan rule ya. Jadi apa? Kalau ada begini, 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 artinya akan seperti ini, gitu kira-kira rule ya, menggunakan correlation. Dan yang terakhir ada behavior. Behavior, dia juga tidak menggunakan itu, dan dia lebih tinggi menggunakan provenance analytics. Ini menarik nih. Ini udah tingkat advance, padahal ini 2024 ya. Artinya 2 tahun yang lalu lah pada sekarang. This approach not only significantly reduces false alarm, but also notable enhance accuracy in identifying genuine persistence attack. Our evaluation conducted on both public dataset and datasets derived from rigorous execute Mitre emulation plans demonstrate CPD superiority over state-of-the-art detection method. Furthermore, CPD incurs low runtime overhead. Nah, penting nih. Making it a valuable addition to the suite of threat detector in enterprise setting. Nah, CPD ini juga ngebikin runtime overheadnya itu rendah. Secara sederhana, dia menggunakan sumber daya yang rendah. Ini apa memungkinkan tadi itu ya, enterprise setting. Makanya dia juga nyebut di atasnya kan judul ininya adalah scalable, accurate and scalable detection and investigation cyber persistence threat. Nah, itu dia. Oke, itu terkait persistence ya. Kita udah cukup banyak juga ngebahas sebelumnya ya, ada di Hades. Ini muncul lagi baru terkait persistence menggunakan CPD. Nah, ini lebih detail lagi mengenai alert itu. Ini ada hashnya, kemudian ada komen yang dijalankan gitu ya. Dashboard pada Cybereason EDR menunjukkan bahwa proses bernama K-Thread telah diidentifikasi sebagai malware berdasarkan hash file yang memiliki reputasi jahat dengan status sebagai malicious process yang pertama kali terdeteksi sekitar 3 bulan lalu di lingkungan dan berdampak pada mesin, di mana proses ini berjalan dengan parent proses sistem D dan memiliki eksekusi tidak biasa melalui command line.
Aktivitasnya menunjukkan adanya komunikasi jaringan dua arah, incoming dan outgoing connection. Dengan beberapa koneksi mencurigakan tanpa modul proses yang terdeteksi, tanpa child proses, serta tidak memiliki metadata vendor yang valid, unsigned, company, product unknown. Yang memperkuat indikasi bahwa ini adalah binary berbahaya yang disamarkan sehingga berdasarkan Mitre attack dikategorikan sebagai teknik execution melalui user execution dengan subkategori malicious file secara keseluruhan kompromi aktif dengan potensi persistence dan komunikasi eksternal dari malware di sistem Linux atau server tersebut. Catatannya gini. Parent proses sistem D. Itu berarti malware tersebut dijalankan melalui mekanisme service Linux yang normal. Tetapi dalam kasus ini justru digunakan sebagai cara agar malware bisa otomatis berjalan dan bertahan di sistem. Nah, ini dia. Berbahayanya ketika sistem itu sudah dikuasai ya. Bahkan pada sistem D-nya itu dia yang berbahaya. Nah, sistem D itu apa gitu ya? Kita lihat. Manajer sistem dan layanan. Sistem D itu adalah serangkaian blok bangunan dasar untuk sistem Linux. Ia menyediakan pengelolaan sistem dan layanan yang berjalan sebagai PID satu dan memulai sisa sistem. Nah, ini dia. Secara sederhana sistem D itu adalah blok bangunan dasar. Ya udah, dia itu adalah core intinya ya. Core intinya dari Linux. Kalau dia sudah terkena ya udah habis sudah. Apalagi di dalamnya kalau udah develop banyak aplikasi ya, wah habis sudah. Nah makanya dalam prakteknya tuh database tuh nggak boleh nyimpen apa kredensial nggak boleh disimpan di dalam database juga nggak boleh nyimpen password secara terbuka gitu secara expose. Ketika terjadi kompromis gini kan jadi si attacker dia masih ngelihat bentuknya hash atau bentuknya terenkripsi. Nah dia baru decrypt. Atau bahkan kalau hash kan agak sulit ya untuk melakukan reverse engineering. Itu dia penting tuh. Nah ini dia selanjutnya. Em, Dashboard pada Cybereason EDR menunjukkan bahwa, nah ini lebih detail lagi ya. Ke bawah lagi ada 9 connection nih. Ada elemen eksternal elemen, ada 2 elemen, ada 3 elemen yang melakukan external connection menggunakan TCP 0 dan TCP 1333. Ini mencurigakan ya. Dashboard pada Cybereason EDR menunjukkan bahwa proses Ktrade telah diidentifikasi sebagai malware berdasarkan hash file yang diketahui berbahaya dengan eksekusi pertama terjadi sekitar 3 bulan lalu, berarti 2 persistence nih pada lingkungan. Dan berdampak pada mesin, di mana proses ini berjalan dengan parent proses sistem D dan dieksekusi melalui command line. Proses tersebut memiliki status unsigned dengan vendor dan produk tidak dikenal, tidak memiliki child proses maupun loaded modul serta dikategorikan sebagai malicious proses yang masuk dalam teknik Mitre attack. Ah. Sementara dari sisi jaringan terlihat adanya aktivitas komunikasi yang signifikan berupa beberapa koneksi TCP sekitar 9 connection dengan port eksternal dan internal termasuk port 13333. Status koneksi established yang berlangsung lama hingga sekitar 1 bulan. Serta adanya komunikasi incoming dan outgoing tanpa payload yang tercatat yang mengindikasikan kemungkinan komunikasi dengan infrastruktur eksternal, situ atau mining pool. Sehingga secara keseluruhan temuan ini menunjukkan insiden kompromi aktif dengan indikasi kuat malware yang persisten. Melalui komunikasi jaringan dan berpotensi menjalankan aktivitas berbahaya seperti remote control atau crypto mining di server yang terdampak. Catatan ini, connection itu apa sih sebenarnya? Connection dalam EDR adalah jejak komunikasi jaringan yang dilakukan proses di endpoint. Jadi si endpoint itu melakukan koneksi
hubungan dengan jaringan apa gitu ya secara sederhana. Nah, kita coba lihat ya, tipe dari koneksi internet. Kita coba lihat ya. Jenis-jenis koneksi internet. Koneksi internet adalah sarana yang menghubungkan perangkat individual atau jaringan lokal ke internet global. Kemungkinan mereka untuk berkomunikasi dan bertukar data. Ada banyak koneksi yang dapat digunakan untuk akses internet. Semua koneksi memiliki rentang kecepatan masing-masing yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti untuk rumah atau pengguna pribadi. Kita pelan-pelan dulu ya, ada azan sebentar gitu ya. Kita bahas pelan-pelan aja ya, nggak apa-apa. Lanjut aja. Apa itu internet? Nah, kita lihat jenis-jenis koneksi. Di internet ada koneksi dial-up. Nah, ini koneksi dial-up. Koneksi broadband, pakai router. Koneksi dial-up, langsung dia. DSL, Digital Subscriber Line. Nah, dia menggunakan Central Office. Kemudian kabel, koneksi satelit. Koneksi nirkabel, pita frekuensi radio untuk hubung ke internet. Gitu ya. Nah, seluler, ISDN. Nah, koneksi dalam konteks ini tentu saja kalau attacker dalam konteks ini si attacker itu ngelakuin koneksi itu bukan menggunakan kabel ya. Kalau menggunakan kabel sungguh keterlaluan sekali. Itu udah pada layar paling bawah berarti kompromisnya. Nah, ini kalau ngeliat TCP berarti dia menggunakan internet lah ya gampangnya. Secara gampang menggunakan melewati internet. Lanjut, nah ini dia. Ini lebih detail lagi ada dua connection, 7 connection. Dengan kita tahu nih bahwa ternyata si siapa namanya endpointnya itu menggunakan CentOS ya, CentOS ya. Oke. Dashboard pada Cybereason IDR menunjukkan adanya satu mesin yang diklasifikasikan sebagai malicious machine di lingkungan. Masih azan ya? Oke. Kita pelan-pelan dulu ya, karena azan. Oke. Oke, kita lanjut. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dashboard pada Cybereason EDR menunjukkan adanya satu mesin yang diklasifikasikan sebagai malicious mesin di lingkungan dengan sistem operasi CentOS Linux 7 yang berstatus online dan terhubung ke internet, di mana mesin tersebut memiliki 9 active users termasuk akun, serta menunjukkan aktivitas yang sangat mencurigakan berupa 12.255 proses yang ditandai suspicious dari total 19.271 proses yang berjalan yang mengindikasikan anomali tingkat tinggi pada eksekusi sistem. Selain itu, tercatat adanya aktivitas jaringan berupa dua incoming connection dan dua outgoing connection yang memperkuat indikasi komunikasi aktif keluar sistem. Meskipun tidak ditemukan suspisi pada Active Directory, sehingga secara keseluruhan profil mesin ini menggambarkan kondisi host Linux yang sangat terkompromi dengan tingkat aktivitas proses abnormal yang tinggi. Dan kemungkinan besar telah menjadi bagian dari insiden malware yang persisten atau terdistribusi dalam jaringan. CentOS Linux 7 adalah sebuah sistem operasi Linux server grade ya, yang berbasis di sumber kode Red Hat Enterprise Linux RHEL 7. Kita coba lihat CentOS.
Nah, ini dia CentOS. Nah, dia CentOS. Kalau endpoint gue ini menggunakan Linux juga, tapi Ubuntu. Nah, kalau CentOS ini udah lebih spesifik ya, dan dia dikembangkan oleh udah punya Red Hat ya. CentOS, proyek CentOS adalah upaya perangkat lunak bebas yang digerakkan oleh komunitas yang berfokus pada penyediaan platform dasar yang kaya bagi komunitas sumber terbuka untuk membangun di atasnya. Kami menyediakan kerangka kerja pengembangan untuk penyedia cloud, komunitas hosting, pemrosesan data ilmiah, dan banyak lagi. Kami bekerja sama dengan beberapa komunitas hulu untuk membantu mereka menyusun dan mendistribusikan perangkat lunak mereka secara lebih efektif pada platform yang dapat mereka andalkan. Memang bagus ya. CentOS Stream mendefinisikan Enterprise Linux ya nih. CentOS Stream berasal dari Fedora Linux. Versi utama baru dirilis setiap 3 tahun sekali dan setiap rilisnya dipelihara selama 5 tahun. Sama seperti fase dukungan penuh RHEL atau Red Hat. Pengembangan CentOS Stream terbuka untuk semua, tetapi karena CentOS Stream hanya memiliki pembaruan ditujukan untuk RHEL, maka pemilihan dilakukan oleh tim RHEL. Ya, berarti berbayar secara sederhana mah gitu ya. Ya, CentOS itu ya dia salah satu distribusi Linux gitu aja sih sebenarnya. Dan sekarang dia sudah dipelihara oleh Red Hat yang tentu saja nanti tujuannya adalah komersial ya. Lanjut, nah ini dia. Selanjutnya dashboard di bawahnya ini masih terkait dengan proses yang tadi ya. Nah, dashboard pada Cyberzone IDR ini menunjukkan adanya satu user yang diklasifikasikan sebagai malicious user. Nah, ini malicious usernya itu dengan aktivitas yang sangat mencurigakan, di mana dari total 46 proses yang terkait, user tersebut 33 diantaranya terdeteksi sebagai suspicious proses. Usernya gua ini ya, gua apa? Gua white text ya. Jadi ada sebuah user yang dia diindikasikan sebagai malicious. Nah, terkait user itu bergantung lagi nih. Apakah memang si user itu jadi insider threats atau memang si user itu compromise? Gitu ya. Serta menunjukkan volume koneksi jaringan yang sangat tinggi berupa jutaan incoming dan puluhan juta outgoing connection yang mengindikasikan adanya aktivitas komunikasi masif ke jaringan eksternal maupun internal. Meskipun user ini memiliki privilege non-admin dan tidak terdeteksi adanya anomali di Active Directory, pola aktivitasnya menunjukkan kemungkinan besar akun servis ini telah disalahgunakan atau dikompromikan untuk menjalankan aktivitas berbahaya seperti malware execution atau command and control communication. Terutama karena tingginya jumlah koneksi dan proses mencurigakan yang konsisten dengan perilaku sistem yang terinfeksi atau digunakan sebagai pivot dalam insiden keamanan. Nah, dalam konteks ini, malicious user dalam konteks cyber security itu adalah akun pengguna yang terindikasi melakukan aktivitas berbahaya atau digunakan untuk aktivitas berbahaya di dalam sistem. Nah, kita lihat ya malicious user. Nih. Deteksi pengguna berbahaya, nah ini malicious user. Rapid Spike Malicious User Detection menyediakan cara untuk mendapatkan peringatan ketika terjadi peningkatan pengguna jahat yang mengakses situs web atau aplikasi web. Nah, dia menarik ya. Dia menggunakan nama ya, username atau nama lah ya. Ketika ada sebuah nama ngelakuin activity ke satu tempat, udah dia kasih laporan tuh bahwa tempatmu atau webmu atau servismu itu sedang diincar oleh si nama jahat itu gitu. Secara sederhana seperti itu ya. Ini dalam konteks malicious user asli ya. Kalau ini kan ini malicious user maksudnya adalah user ini sebenarnya legit, legit kan ya. Tetapi dia melakukan aktivitas yang malicious. Cuman dua tadi. Apakah dia insider threat atau memang akunnya itu udah compromise? Itu dua. Lanjut. Nah, ini dia. Kalau berdasarkan virus total untuk file yang tadi ini kan ada hash nih, mana nih hash nih? Nah ini dia ada hash. Hashnya itu kita cek ke virus total. Secara sederhana dia akan menampilkan ini gitu ya. Nah, berdasarkan data dari virus total, file kthread dengan hash ini adalah sebuah file executable Linux ELF 64 bit. Ini relevan ya dengan tadi kalau seandainya sistem operasinya itu adalah CentOS Linux 7. Itu adalah sebuah file executable Linux
berukuran 3,34 megabyte yang telah dikompresi menggunakan UPX dan menunjukkan teknik untuk mendeteksi lingkungan debug serta CPU fingerprinting dengan 32 dari 65. Vendor keamanan mengidentifikasi sebagai malicious. Mayoritas engine mendeteksinya sebagai crypto miner berbasis XMRIC atau coin miner. Hmm. Dengan kategori ancaman meliputi miner, trojan, hack tool, dan riskware, serta family label seperti KRMVB yang menunjukkan bahwa file ini kemungkinan besar adalah malware penambang cryptocurrency yang menyalahgunakan sumber daya sistem, sering digunakan dalam serangan untuk menginfeksi server Linux, mempertahankan persistensi dan menjaga aktivitas mining secara diam-diam. Sementara deteksi dari berbagai vendor besar seperti Microsoft, Kaspersky, Bitdefender dan Trend Micro memperkuat kesimpulan bahwa file ini bukan file sistem normal, melainkan binary berbahaya yang telah disamarkan menggunakan nama Keythread. Trojan ya secara sederhana. Untuk menghindari kecurigaan administrator sistem. Oke. Menarik ya. Jadi dia itu adalah miner, file miner ya. Nah, miner itu apa ya? Miner dalam konteks ini itu adalah file Keythread, itu adalah XMRIC, base Monero, crypto miner yang dimodifikasi dan digunakan secara ilegal. Cryptojacking malware untuk memanfaatkan resource server gitu ya. Kalau misalnya kita lihat ke Xamarin tuh ini dia. Nah ini dia. Monero itu ya dia adalah sebuah cryptocurrency yang dia bisa digunakan untuk menambang. Bukan, digunakan untuk mendapatkan uang. Kemudian ini kalau kita download, kita install di Windows kah, di Ubuntu, di Linux. Ini Ubuntu juga Linux tapi lebih spesifik gitu ya. macOS, FreeBSD, ya udah dia nanti bisa nambang. Tinggal kita koneksin ke wallet kita gitu ya. Nah, dalam konteks ini tuh Keytrade ini dia itu eh terdefinisi sebagai XMRIC gitu ya secara sederhana. Jadi, attacker itu menyerang endpoint ini untuk menggunakan endpoint itu sebagai media penambangan cryptocurrency-nya dia secara sederhana gitu ya. File file tidak muncul di EDR. Ada beberapa kemungkinan teknis yang paling umum. File sudah dihapus setelah eksekusi atau fileless atau self delete. Execute from memory, fileless execution. Ada packet atau injected binary, unpacked in memory. Process injection, misquerying. Ada log telemetry limitation di endpoint Linux. Solusi dari case tersebut tuh begini. Ya pertama isolate host, kedua kill proses key thread-nya, remove persistence, sistem D dan cron-nya. Reset kredensial Tomcat, investigasi network mining pool-nya, cari apa namanya CNC-nya, rebuild server, kemudian patch dan harden environment itu beres. Kita sebagai catatan terakhir ya, si K-thread itu adalah mekanisme dasar di kernel Linux untuk membuat dan mengelola thread di kernel space. Sedangkan K-worker adalah thread yang dibentuk dari mekanisme tersebut untuk menjalankan work queue, yaitu tugas-tugas kernel seperti input-output, interrupt, dan pekerjaan latar belakang sistem. Jadi, K-thread adalah fondasi pembuatan T-thread. Nah, ada K-thread dan ada T-thread. Sementara K-worker adalah thread aktif yang benar-benar mengeksekusi pekerjaan kernel secara dinamis. Nah, biasanya gini, kalau udah muncul K-thread, dia ngelakuin lateral movement. Dia nggak bikin juga K-worker. Nah, ada temuan itu ya. Jadi dia berkembang dari K-thread ke K-worker gitu lah ya. Sementara tadi ya kita lihat ya bahwa K-worker itu adalah thread aktif yang benar-benar mengeksekusi pekerjaan kernel secara dinamis. Key worker ya. Alat ini secara sederhana tadi ya. Dia itu si attacker itu mau gunain dia nyerang sebuah endpoint. Tujuannya akan menggunakan endpoint itu sebagai resource dia untuk ngelakuin cryptocurrency mining. Secara sederhana gitulah. Gitu aja sebenarnya. Kira-kira itu di Cybercase 23 malicious operation key threat ini bisa digunakan juga untuk sesuatu yang berbahaya selain XMRIC karena dia udah tembus gitu ya. Sampai sini dulu apa namanya menurut gue udah lengkap. Cukup cukup lah.
Sorry kalau ada mungkin penjelasan yang keliru atau kurang lengkap gitu. Boleh banget komen atau kita bisa diskusi bareng dengan klik link-link yang udah gue sediain di bawah ya. Sampai jumpa di Cybercase selanjutnya yaitu Cybercase 24 nanti gitu ya. Sampai jumpa.